Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ananda Kusman dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley dan menerapkan kutipan serta daftar pustaka. Pertama-tama kita bisa mendownload Mendeley. Mendeley ini bisa di-download di Chrome, di Google atau lain-lainnya. Untuk saran saya sih bisa langsung download di Word saja ya. Pertama kita langsung saja masuk ke aplikasi Word-nya. Setelah masuk pada aplikasi Word, kita langsung create new file atau blank dokumen. Nah, di bagian homepage ini, di bagian sebelah pojok kanan, kalian bisa lihat di sini ada menu add-ins. Nah, di sini kalian bisa langsung download Mendeley-nya. Nanti kita klik. Nah, jika kalian sudah mendownload aplikasi Mendeley site-nya, kalian akan bisa menemukannya di My Add-in di pojok atas ini. Jika belum, kalian langsung aja klik More Add-in. Setelah terbuka, kalian langsung aja ketik di search bar-nya Mendeley. Nah, di Mendeley site ini, di bagian kanannya terdapat button Add. Nah, untuk mendownloadnya kalian tinggal klik Add ini, maka akan terdownload secara otomatis. Setelah selesai, kalian langsung saja buka aplikasi Mendeley-nya dengan klik Add-in, lalu klik Mendeley site. Nah, setelah itu akan membuka page baru di sebelah kanan. Untuk pertama-tama kalian akan disuguhkan dengan button Go Start. Nah, saat button Go Start itu diklik, maka kalian akan diarahkan untuk membuat akun baru. Nah, berhubung di sini saya sudah selesai membuat akun, maka langsung muncul sebuah step-step untuk menggunakan Mendeley tersebut. Nah, setelah kalian membuat akun, maka akan muncul step-step seperti step pertama dan step kedua ini untuk masuk ke Mendeley Web Library-nya. Itu kita langsung aja masuk ke Web Library. Nah, di sini kalian bisa memasukkan sebuah jurnal yang kalian punya atau kalian download dari Google ya. Kalau dari Google biasanya saya masukkan dari Google Scholar ini. Misal pengaruh gadget terhadap interaksi sosial. Kalian klik, maka akan muncul semua banyak jurnal lah bisa kita download di sini. Nah, berhubung saya sudah download, kita langsung aja masukkan ke Mendeley Reference Manager-nya dengan menekan tombol Add Reference lalu Import Files. Sini kita langsung aja ke menu download lalu masukkan file jurnalnya. Sini saya akan masukkan 2 jurnal untuk pembedaan. Lagi
Oke, setelah selesai kita bisa minimize. Nah, setelah file jurnalnya kita upload ke Mendeley akan masuk ke dalam sini, kawan. Nah, lalu kita coba saja kutipan yang ada di dalam jurnal tersebut. Kita kopas. Ntar kita akan cari dulu. Kopas sampai sini. Sama. Lalu untuk membuat kutipannya, kita arahkan kursor ke sebelah bawah untuk kutipan, karena kutipan biasanya di akhir paragraf. Oke, setelah selesai kita pilih tadi paragrafnya ini terdapat di jurnal yang mana. Ini aku Gurmasti Apriani. Kita pencet kotaknya. Lalu setelah itu kita langsung klik insert satu citation. Kita klik, maka akan muncul siapa yang mengutip paragraf tersebut dan berada di jurnal ke-1 ini. Oke, kita coba lagi yang kedua. Kita coba paragraf ke ini. Kita kopas ke Word. Oke, seperti tadi kita arahkan kursornya ke paling akhir, lalu kita pilih jurnal yang tadi kita kopas, kita klik, lalu insert satu citation, maka akan muncul orang yang mengkutip paragraf tersebut. Oke, sekarang kita akan coba membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley ini. Coba daftar pustaka. Kita coba dengan format pastel dulu karena dengan huruf ya, bukan dengan angka. Kita coba kita pencet dua-duanya, lalu kita citizen setting, change citizen style, as kita gunakan pakai pastel dulu atau American Physiological Association dulu, kawan. Kita pencet ini dan insert bibliografi. Ini untuk membuat daftar pustaka dari jurnal tersebut. Kita pencet dan klik continue. Di sini akan terbuat secara otomatis dari reference jurnal yang kita masukkan tadi. Oke, sekarang kita bisa mengganti stylenya dengan klik citizen settings, lalu ke change citizen style. Nah, di sini ada beberapa style yang bisa kita gunakan untuk mengganti style dari daftar pustaka tersebut. Kita coba dengan penomoran, yaitu dengan IEE. Ini kita klik, lalu update citizen style. Nah, dengan ini akan muncul penomoran urutan dari reference jurnalnya, yaitu yang pertama itu pengaruh era digitalisasi dari Kurniasi Apriani, dan yang kedua itu jurnal tentang perilaku masyarakat di era digital dari
Arorong and Yelonda. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai Mendeley ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat penjelasan mengenai Mendeley tadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kutipan daftar pustaka. Kutipan secara umum adalah semua kalimat dan paragraf yang bukan berasal dari ide tulisan diri sendiri. Artinya, dalam menyusun sebuah KTI atau karya tulis ilmiah, akan ada momen di mana penulis mengambil beberapa teori dari penulis atau peneliti lain, sehingga mencantumkan sumber dengan jelas dan relevan dengan topik yang dibahas. Sedangkan daftar pustaka adalah bagian dari akhir karya tulis yang membuat semua sumber yang telah dirujuk dalam teks. Daftar ini mencakup informasi lengkap tentang buku, artikel, jurnal, atau sumber lain yang digunakan. Kutipan di dalam teks harus memiliki pasangan yang tercantum dalam daftar pustaka sehingga pembaca dapat menelusuri sumber informasi tersebut. Misalnya, jika Anda mengutip Smith tahun 2020 dalam teks, maka detail lengkap tentang karya Smith ini harus tercantum di dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada kutipan dan jenisnya. Ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan kata-kata atau pernyataan orang lain secara persis dan dimasukkan ke dalam tulisan. Kutipan langsung juga bisa diartikan sebagai teknik salin tempel atau copy paste tanpa mengubah kalimat asli. Contohnya yaitu sejalan dengan pendapat tersebut, Karef 1994 menjelaskan bahasa Indonesia adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang berikutnya ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan yang memperbolehkan untuk mengubah isi dari kutipannya tanpa menghilangkan atau mengurangi makna kalimat aslinya. Contoh kutipan tidak langsung sering dijumpai pada buku atau artikel ilmiah. Contoh dari kutipan tidak langsung ini adalah literasi digital menjadi semakin penting di era modern, di mana kemampuan untuk mengakses dan memahami informasi digital adalah kunci sukses. Kutipan ini dari Card tahun 2022. Selanjutnya ada penulisan nomor pada kutipan. Penomoran pada kutipan digunakan untuk mengidentifikasi sumber referensi dalam teks secara efisien. Sistem penomorannya ada IEA style, yaitu penomoran berdasarkan urutan alfabetis di daftar pustaka, dan kutipan dalam teks menggunakan nomor yang sesuai dengan daftar pustaka. Contohnya, pendidikan adalah senjata ampuh. Ada kurung di tengah-tengah angka satunya. Dan yang kedua ada Vancouver style, yaitu penomoran berdasarkan urutan kemunculan di dalam teks, dan setiap kutipan diberi nomor unik sesuai urutan penggunaan. Jadi sama seperti tadi, pendidikan adalah senjata ampuh, cuma di sini bedanya pada kurung di angka satunya tersebut. Lanjut ada penulisan daftar pustaka. Di penulisan daftar pustaka ini terdapat 4 elemen utama, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul karya, kota, dan penerbit. Di sini ada contoh data buku yang berjudul Family Medical Care volume keempat, penulisnya Dr. Johnson F. Knight, penerbitnya Indonesia Publishing House, kota terbitnya di Bandung, tahun terbitnya tahun 2001. Cara penulisannya, yang pertama ada dari penulisnya yaitu Knight Johnson F, lalu dilanjut tahun terbitnya 2001,
dan judulnya Family Medical Care volume keempat. Lalu dilanjut lagi dengan kota terbitnya yaitu di Bandung, dan diakhiri penerbitnya yaitu Indonesia Publishing House. Berikutnya ada macam-macam daftar pustaka. Ada beberapa macam daftar pustaka yang cukup familiar digunakan. Di antaranya satu ada APASTEL, yaitu gaya penulisan daftar pustaka yang dikeluarkan oleh organisasi APA, yaitu American Psychological Association. Gaya ini bertujuan untuk membantu pemahaman dalam bidang ilmu sosial dan perilaku. Contohnya ada di bawah ini. Selanjutnya ada MLA Style, yaitu gaya penulisan daftar pustaka yang dikembangkan oleh MLA, yaitu Modern Language Association. Tujuan dari style ini adalah untuk memudahkan menulis dalam menyusun kutipan di dalam naskah. Yang ketiga ada Harvard Style, yaitu salah satu gaya penulisan referensi yang mencantumkan nama penulis dan tahun di dalam kutipan teks, serta menuliskan sumber referensi tersebut secara rinci pada daftar pustaka di bagian akhir. Umumnya, Harvard Style ini digunakan di dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi di Indonesia. Berikut contoh penulisannya. Mungkin cukup sekian penjelasan kita pada video hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.